Akhirnya saya berpikir lagi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menghidupi keluarga kami dengan penghasilan yang pas-pasan. Dan alhamdulillah ada yang menyambut dengan baik, ada juga yang memandang sinis bahwa kerajinan daur ulang itu apakah bisa terjual seperti itu. Saya Catur Ambarwati, warga Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, owner dari Brovelda yang memproduksi banyak aneka kerajinan, baik itu kerajinan daur ulang maupun kerajinan non-daur ulang. Awalnya saya bekerja di Batam, yang karena keadaan memaksa saya untuk pulang ke Madiun karena orang tua tidak ada, sehingga saya pulang ke Madiun dan harus meninggalkan pekerjaan saya yang di Batam. Dan dari situlah titik awal perjalanan hidup saya di Madiun ini. Jadi awalnya yang saya kehilangan pekerjaan dan saya harus bisa survive menghidupi diri saya, juga dengan adik saya yang harus saya cukupi juga, sehingga memaksa saya untuk bisa berusaha. Bagaimana caranya saya bisa menghidupi kami berdua. Ada lahan persawahan Pemkot yang disewakan, dan di situ saya berusaha menyewa dan belajar langsung, baik itu secara teori membaca buku-buku maupun bertanya ke beberapa orang yang sudah berpengalaman, sehingga yang tadinya saya tidak tahu sama sekali pertanian, akhirnya saya bisa menjadi seorang petani yang saat ini bahkan menjadi ketua kelompok tani Kelurahan Klegen. Setelah saya berkeluarga dengan suami pada waktu itu yang masih honorer, dengan hanya gaji 300.000, saya tidak mungkin untuk bisa menghidupi keluarga, yang akhirnya saya berpikir lagi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menghidupi keluarga kami dengan penghasilan yang pas-pasan. Saya melihat keadaan sekitar saya dan saya mencoba berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menambah pendapatan keluarga guna mencukupi kehidupan kami, dan jatuhlah pada barang-barang bekas. Jadi saya membuat kerajinan yang tidak membutuhkan biaya tinggi atau modal tinggi, dan itu bisa mempunyai nilai jual sehingga menambah pendapatan keluarga. Akhirnya memanfaatkanlah botol-botol bekas yang ada di sekitar rumah kami untuk saya jadikan menjadi vas bunga, menjadi pot, menjadi bunga, dan lain sebagainya. Dan di situ saya juga memanfaatkan perca-perca yang saya aplikasikan, dan saya buat kerajinan berbentuk dompet, tas, sarung bantal, dan lain sebagainya. Kulit telur itu saya aplikasikan ke vas bunga sehingga vas bunga saya lebih menarik. Jika tidak dihiasi itu akan polos gitu aja. Jadi saya berinisiatif untuk memberikan motif pada vas bunga saya sehingga memanfaatkan kulit telur itu tadi. Kertas koran itu saya buat kerajinan dalam bentuk vas bunga, tempat pensil, keranjang buah, piring, dan lain sebagainya. Saya juga menggeluti dan belajar membuat batik juga. Ada juga batik ciprat, batik tulis, dan juga ekoprint
yang saat ini lagi naik daun karena semuanya berbahan dari alam, dari daun-daunan, dan itu sangat diminati. Kalau yang batik itu dan ekoprint itu sekarang ini saya buat produk topi dan juga tas dan dompet. Saya dengan menekuni bidang kerajinan daur ulang itu juga sering mengikuti lomba-lomba kreasi daur ulang 3R. Alhamdulillah sering mendapatkan kejuaraan, yang paling sering mendapat juara pertama. Ya, awalnya saya ingin mengembangkan usaha saya dan membutuhkan sumber daya manusia yang bisa membantu saya, dan akhirnya saya melihat sekitar saya ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, yang setelah selesai memasak mereka banyak waktunya sebetulnya yang terbuang dan mereka hanya pergunakan untuk ngerumpi. Nah, di situ saya mengadakan pendekatan dengan mereka. Saya ajari warga sekitar dengan membuat berbagai macam kerajinan, dan alhamdulillah ada yang menyambut dengan baik, ada juga yang memandang sinis, memandang sebelah mata bahwa kerajinan daur ulang itu apakah bisa terjual seperti itu. Awalnya dengan biaya pribadi saya, jadi semua bahan alat saya cukupi dan saya support untuk kelangsungan produksi. Kalau total itu banyak ya, dari tahun 2012 saya memberikan pelatihan pada ibu-ibu sekitar sampai dengan tahun 2022 ini itu ribuan ya, sudah ribuan dari peserta yang pernah saya latih. Ada yang memang diberikan talenta di situ, keuletan, ketekunan, sehingga mereka bisa menyerap apa yang saya sampaikan, dan mereka berhasil menjadi wirausaha baru. Jadi mereka bisa menjual ke mana saja, yang penting bisa menghasilkan buat mereka. Dan saya saat ini melirik ke anak-anak ya, penyandang disabilitas, karena saya berpikir bahwa anak-anak itu harus punya masa depan dan harus punya penghasilan, sehingga mereka nanti tidak akan tergantung pada orang lain. Harapan saya memberikan pelatihan secara gratis itu memberikan peluang bagi mereka untuk bisa belajar keterampilan, sehingga bisa menambah pendapatan dari mereka, dan kedepannya bisa menjadi IKM baru, sehingga bisa mengangkat perekonomian di Kota Madiun.